Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Budi dan Kak Enrico dan Kak Alvin. Kami dari kelompok 5, tugas besar metode pelaksanaan konstruksi akan menjelaskan tentang proyek gedung Condotel Said Jogja. Boleh lanjut. Ini ada anggota kami, ada Rafida, NIM 083, Syahla NIM 103, Akmal NIM 112, dan Luis NIM 113. Boleh lanjut. Oke, ini table of content dari PPT kami. Boleh lanjut lagi. Oke, ini ada data proyek untuk bangunan yang kami tinjau. Boleh lanjut. Oke, ini data proyeknya. Nama proyeknya itu Said Jogja Lifestyle. Luas lahannya 2 hektar. Lokasi di Jalan Bebersari, Yogyakarta. Fungsi bangunannya sebagai condotel. Jenis strukturnya beton cor setempat. Jumlah lantai 12 lantai. Dan tinggi per lantainya 3 meter. Boleh lanjut. Oke, ini ada pekerjaan galian tanah basement metode 1. Boleh lanjut. Metode 1 ini menggunakan ekskavator dan dump truck dengan alat yang digunakan seperti di PPT. Boleh lanjut. Oke, jadi data yang digunakan itu jam kerja efektifnya 8 jam, faktor konversi bahan tanah lepas 1,25, jarak dari stockpile-nya 2000 meter. Boleh lanjut. Sekarang kita masuk ke analisis produktivitasnya. Boleh lanjut. Untuk ekskavator, diketahui data-data seperti di PPT. Mungkin boleh lanjut. Jadi di sini step pertama menghitung waktu siklus, didapatkan waktu siklus 0,3 menit, dan step keduanya menghitung kapasitas produksi dengan rumus sebagai berikut. Boleh lanjut. Oke, Q-nya kita cari dengan mengalihkan KB dan BF didapatkan 1,260, dan kita menghitung efektivitasnya didapatkan 0,591, dan kapasitas produksinya kita dapatkan 149,027 meter kubik per jam. Oke, boleh lanjut. Oke, ini rekapitulasi dari hasil perhitungannya. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya dilakukan analisis produktivitas untuk dump truck. Nah, berikut ini terlampir data-data yang diperlukan sama faktor-faktor efisiensi yang diperlukan. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga didapatkan waktu-waktu angkut, waktu kembali, dumping time, loading time, sama jumlah pemuatannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu perhitungannya sama seperti analisis produktivitas sebelumnya. Pertama dihitung waktu siklus, kemudian dihitung kapasitas produksinya. Untuk waktu siklusnya didapatkan 42,8 menit. Kemudian untuk kapasitas produksinya, pertama akan dihitung produksi per siklusnya, kemudian faktor efisiensinya, sehingga didapatkan kapasitas produksinya sebesar 8,349 meter kubik per jam. Nah, berikut ini terlampir data hasil perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian akan dilakukan analisis biaya untuk proyek galian ini. Pertama, untuk ekskavator itu terdapat pertama biaya mobilisasi dan demobilisasi sejumlah 2 ekskavator dengan harga satuannya Rp100.500.000. Kemudian untuk harga sewa ekskavatornya totalnya itu 66 juta dengan harga satuan 165.000 per jam. Kemudian untuk biaya operatornya sebesar Rp15.625 per jam. Dan harga bahan bakarnya sebesar Rp61.285 per jam. Nah, Rp61.285 ini didapatkan dari harga solar dikali dengan faktor konversi. Sehingga didapatkan total biaya sebesar Rp99.764.000. Kemudian untuk biaya operasi dump truck, perbedaannya dengan sebelumnya itu ada di harga satuan, di mana harga satuan dump truck ini sebesar Rp750.000. Kemudian untuk harga biaya sewanya sebesar Rp140.000, kemudian biaya operatornya Rp9.375 per jam, dan harga bahan bakarnya sama. Sehingga didapatkan total biaya sebesar Rp1.020.168.000. Nah, pada bagian selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan galian tanah basement untuk metode 2. Metode ini menggunakan alat berat wheel loader dan dump truck. Lanjut. Untuk wheel loader yang digunakan adalah Komatsu WF350 strip 3, sementara untuk pemodelannya menggunakan Komatsu WA123.
Selanjutnya untuk dump truck-nya digunakan Mitsubishi FE73HD dengan untuk pemodelannya itu menggunakan Nissan CWA 18T. Nah, selanjutnya adalah analisis produktivitas. Lanjut. Berikut adalah spesifikasinya. Lanjut ke perhitungannya. Pertama, mencari Q, yaitu produksi per siklus dengan rumus sebagai berikut, didapatkan 1,94 meter kubik. Lanjut. Kemudian efisiensi, karena kondisi kerjanya sama, maka efisiensinya sama 0,59. Kemudian untuk waktu siklus, ini diketahui dari Komatsu Handbook for Bucket Size 1,5 meter kubik, yaitu 0,5 menit. Lanjut. Nah, maka produktivitasnya dihitung dengan rumus berikut, didapat 137,96 meter kubik per jam. Selanjutnya, untuk produktivitas dump truck sama dengan metode 1, perbedaannya hanya terdapat pada loading time-nya. Untuk wheel loader, loading time-nya itu adalah 3,38 dikali jumlah pemuatannya, yaitu 8, sehingga didapat loading time-nya itu 27,04 menit. Lanjut. Perhitungannya sama, yaitu siklus time dulu, lalu kapasitas produksi. Lanjut. Didapat kapasitas produksinya adalah 5,32 meter kubik per jam. Nah, berikut adalah perhitungannya. Selanjutnya dilakukan analisis biaya untuk metode 2. Next. Untuk yang pertama, untuk wheel loader sebenarnya masih sama dengan yang sebelumnya. Dengan harga satuan untuk mobil cc dan mobil cc itu 1.500.000, harga sewa wheel loader 250.000 per jam, untuk 400 jam, biaya operatornya itu 15.625 per jam untuk 400 jam, dan harga bahan bakarnya ini dikonversi dengan 1 jam bahan bakar dihabiskan itu 11,9 liter, sehingga didapatkan 61.285 per jam, sehingga total biayanya adalah 132.264.000. Next. Untuk dump truck masih sama seperti sebelumnya. Untuk mobilisasi dan demobilisasi itu 750.000, harga sewa dump trucknya itu 140.000 per jam, biaya operator 9.375 per jam, dan harga bahan bakarnya itu 61.285 per jam, sehingga didapatkan total 1.020.168.000. Selanjutnya akan dilakukan komparasi dua metode untuk memilih metode mana yang terbaik untuk dilakukan proses galian tanah pada proyek kondotel ini. Jadi next. Berikut adalah hasil rekapitulasinya yang terdiri dari produktivitas dan biaya. Dapat dilihat bahwa untuk metode pertama yang menggunakan ekskavator dan dump truck, produktivitasnya itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang wheel loader dan dump truck. Dan dari segi biaya pun, untuk metode 1 menghasilkan biaya yang lebih murah dibandingkan metode kedua. Hal ini tuh masih disebabkan oleh cara bergerak dari ekskavator dan wheel loader, karena ekskavator ini dapat berotasi sendiri, dan sementara wheel loader membutuhkan manuver yang membutuhkan wilayah yang lebih besar lagi. Sehingga dari situ cycle time dari masing-masing alat akan bertambah dan menyebabkan biaya yang digunakan pun akan lebih banyak juga, dan produktivitasnya semakin menurun. The next. Sehingga dipilih metode 1, yaitu kombinasi ekskavator dan dump truck dengan mempertimbangkan produktivitas dan biayanya. Lalu next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.